orang atau jatuh, ya sudah telur kita pecah semua di situ. Maka kita harus diversifikasi. Itu kuncinya. Mungkin teman-teman yang Gen Z sekarang belum memiliki modal, oke. Di saham itu mungkin kita bisa beli saham sekarang tidak terlalu modalnya tidak terlalu panjang, tapi eh, nanti seiring dengan berjalannya waktu, maka teman-teman harus bisa berpikir untuk memiliki aset yang aset aset real gitu ya. Nah, saya di sini menampilkan data-data dari beberapa instrumen investasi. Satu, deposito. Tadi mungkin sudah disebutkan Pak Fani. Jadi dia return-nya atau pengembaliannya 3-5%. Reksadana 5-10%. Saham 5-15%. Tapi volatile artinya dia sangat variatif. Hari ini bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun. Apalagi kalau misalkan kita semua sibuk dengan pekerjaan masing-masing ya. Kita bukan yang setiap hari mantengin chart saham gitu ya. Kalau misalkan kita loss saja misalkan satu hari, maka dia bisa bisa jatuh nanti dan kita telat untuk menjual misalkan. Nah, di sini kemudian masuk ke properti, tanah atau rumah idle. Dia cuma capital gain 7-10%. Kita ambil angka bawah dan angka atasnya di sini ya. Ini saya ambil kurang lebih di kota Semarang ya. Apartemen, misalkan saya punya tadi 1,5 miliar sampai 2 miliar. Saya belikan apartemen, kemudian saya sewakan. Dia peningkatannya cuma 4-7% karena apartemen itu biasanya asetnya itu bukan hak milik tapi hak guna bangunan SHGB. Jadi ibaratnya kalau orang-orang bilang itu beli udara sebenarnya, bukan beli tanah tapi beli udara kalau kalau apartemen itu. Kemudian ada juga kos-kosan mandiri. Dia menghasilkan 8-12% per tahun. Ruko 8,4% sampai 9,8%. Untuk kos-kosan, ruko dan tanah kos-kosan dan ruko ini sudah saya gabungkan antara capital gain, artinya kita beli kos-kosan, kita beli ruko, pasti aset itu akan naik seiring dengan berjalannya waktu. Tapi kos-kosan dan ruko juga menghasilkan cash flow. Cuman kalau ruko, cash flow-nya itu biasanya langsung eh, 1 tahun atau 2 tahun begitu ya. Tapi kita harus berpikir di mana posisi ruko yang baik. Terus nanti belum lagi kita harus cari pembeli kita. Kemudian kita harus maintenance karena biasanya ruko itu kan karena aktivitasnya kita tidak tahu, jadi biasanya nanti rusak di sini, rusak di sana, biaya maintenance-nya cukup tinggi. Kalau kos-kosan mandiri itu juga seperti itu, kita harus berpikir nanti nagih setiap bulan. Habis itu belum lagi kalau misalkan nanti ada yang di kos-kosan kita itu tidak tidak bayar, telat bayar seperti itu ya. Maka itu effortnya juga. Nah, ini kalau di sebelah kanan ini ada effort kelola. Kalau kos-kosan mandiri itu effort kelolanya tinggi dan ruko itu cukup tinggi effort kelolanya karena tadi biasanya dia cepat rusak dan eh, nanti penurunan nilai bangunannya itu juga akan semakin tinggi. Sedangkan Villa House Kayangan kami sudah hitung dan ini berdasarkan data di 2 tahun terakhir kurang lebih 13,6% sampai 14,5%. Itu sudah menggabungkan antara cash flow dengan capital gain. Jadi secara aset rumah dan tanah itu sendiri naik, saya ambil di 8%, tapi tadi Banyumane itu kan 8,8% ya. 8%. Kemudian eh, secara cash flow bisa menghasilkan 5,6 sampai 6,5%. Artinya dalam eh, 1 tahun investor atau owner itu akan menghasilkan 13,6 sampai 14,5% penggabungan antara cash flow dan kenaikan nilai aset tanah atau rumah itu. Dan yang membedakan sekali dari kos-kosan sorry, dari apartemen adalah kalau Villa House Kayangan itu kita SHM. Jadi owner atau investor memiliki sertifikat hak miliknya, ya nanti bisa dipegang langsung kalau misalkan beli cash atau misalkan di KPR, nanti setelah selesai baru dipegang lagi gitu ya. Atau itu juga bisa menjadi jaminan nanti untuk misalkan kita mau eh, apa namanya kredit di bank gitu ya. Nah, di sini seksinya adalah effort kelolanya adalah nol. Jadi tidak sedang, tidak tinggi.
tidak sangat tinggi tapi nol karena nanti ada manajemen yang manajemen profesional yang mengurus villa house kayangan ini supaya setiap hari itu bisa menghasilkan uang gitu ya. Supaya setiap hari itu ada yang yang datang untuk menyewa gitu ya. Oke. Kemudian tadi sudah saya sebutkan bahwa Bumi Pesona Kali PP, jadi perumahan kami atau agen properti kami itu Bumi Pesona Kali PP berkolaborasi dengan Kayangan Manajemen. Eh, Kayangan Manajemen itu sendiri siapa? Jadi mereka satu entitas bisnis sendiri yang sudah mengelola empat minimal empat aset, satu di Guci Tegal itu ada villa, eh, namanya Villa Kincir. Di situ okupansinya 50% dia rata-rata. Dia kemarin baru buka di pertengahan tahun lalu, cuman Uci waktu itu kita tahu ada berita tidak terlalu enak yaitu banjir bandang sehingga 50% 50% apa namanya 50% okupansinya. Kemudian ada Villa House, eh, Villa House, Villa House 1, Villa House 2 dan Villa House 3. Dia okupansinya minimal 10 malam, 9 malam, dan 13 malam. Terus, eh nah, sebentar. Ada slide saya, apakah terbaca? Tulisannya kurang besar atau tidak ya? Sebaiknya jangan di highlight Pak. Satu saja seperti Pak Oh Fani gitu. tadi. Oh baik Pak, sebentar. Begini? Sudah jelas Pak. Oke. Oke, mohon maaf. Ah, saya lanjut. Atau mungkin nanti kalau misalkan ada yang tadi kurang jelas, nanti bisa ditanyakan. Jadi nanti bisa saya ulang kembali ya. Saya lanjutkan di sini. Jadi, eh, nah ini simulasi atau proyeksi keuangan dari Villa House Kayangan itu. Investasi di awalnya hanya 4,8 miliar, jadi tidak sampai 1,5 miliar. Kalau kita lihat di Kota Semarang itu biasanya untuk satu rumah yang cukup bagus itu biasanya sudah mulai di angka sekitar 1,6 sampai 2 miliar gitu kan. Kemudian target okupansinya itu 15 malam per bulan. 15 malam per bulan saja sudah bisa menguntungkan gitu ya. Kemudian harga sewanya nanti karena ini rumah eh, aset ini villa house ini luas luas bangunannya kurang lebih 70 meter persegi. Dia luas tanahnya di mulai 120 sampai 154 meter persegi. Harga sewanya 950.000. Itu ada tiga kamar tidur, dua kamar mandi, kemudian nanti dua lantai gitu ya. Sehingga cukup besar dia dan bisa menghasilkan return tadi sekitar 14,5% per tahun atau eh, per tahunnya itu kalau kita kita hitung kurang lebih sekitar 215.520.000. Penggabungan antara cash flow dengan kenaikan capital gain-nya. Artinya secara aset juga naik tadi 8,8% ya di Kecamatan Banyumani ini. Nah, kalau simulasi kita lihat nih, misalkan eh, Bapak Ibu hadirin semuanya atau adik-adik punya uang 1,7, let's say ini sudah saya tinggikan gitu ya. Jadi nanti sebenarnya nggak butuh sekitar 1,7. 1,7 di tahun pertama. Kemudian eh, tahun kedua itu akan meningkat jadi 1,92. Itu kalau misalkan kita bandingkan dengan kita beli aset rumah tanah kita diamkan gitu saja ya, pakai sistem lama, itu bedanya sudah 191 juta. Di tahun kelima, aset kita itu sudah eh, menggandakan dirinya sendiri secara otomatis. Kita semua tidur nyenyak di rumah, tidak mikir bagaimana cara promosinya, tidak mikir gimana cara bersihkan rumahnya. Kalau ada yang bocor, kita tidak usah mikir cari tukangnya, semua sudah dikendalikan.
Di tahun kelima, angkanya sudah sampai 2,66 miliar rupiah dari 1,7 hanya dalam waktu 5 tahun. Dan itu kalau misalkan kita bandingkan dari selisih yang idle tadi, yang cuma didiamkan saja, sudah 478. So, itu tadi kurang lebih. Nah, sedikit profil lagi tentang villa villa Kayangan ini, villa house Kayangan ini. Jadi kita tadi saya sudah bilang kalau ini kita sebut sebagai the Golden Nine karena dia 5 kafling terakhir yang posisinya paling baik dengan luas tanah yang paling oke, kurang lebih kalau Bapak Ibu sekalian bisa lihat di sini ada site plan-nya. Di di Jalan Pesona Kayangan ini yang luasnya paling gede. Jadi ini ada di satu kawasan yang besar tidak terlalu besar dan kecil tidak terlalu kecil. Dia posisinya hanya berjarak 250 meter dari eh, jalan nasional. Jadi masuknya nggak terlalu dalam atau blusuk-blusuk gitu ya. Kemudian dari pintu tol hanya sekitar 3-4 menit saja. Dari rumah sakit cuma 2 menit. Ada rumah sakit umum Banyumanik, ada rumah sakit Hermina. Kemudian dari Undip di sini cuma 10 menit. Dari UNES kurang lebih sekitar 20 menit. Ada juga Polines Semarang, Poltekkes Semarang. Jadi eh, kita berada di satu posisi yang atau lokasi yang sangat 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 strategis. Harganya mulai dari 1,4 sampai 1,7. Estimasi ROI-nya, return of investment-nya tadi saya ulangi lagi 13,6% sampai 14,5%. Aksesnya sangat strategis. Kawasan di sekitar sini di situ bisa sampai 9,4. Saya bikin pesimisnya 8% per tahun gitu ya. So, eh untuk sebelum berakhir gitu ya, saya berikan hadiah spesial ini untuk para hadirin Bapak Ibu semuanya, adik-adik mungkin di sini yang nanti bisa bilang ke Bapak Ibunya, kakaknya mungkin atau siapapun itu yang sedang punya punya uang nganggur untuk diinvestasikan. Bagi para hadirin semua yang hadir di ini di acara webinar pagi hari ini dari Firm Studio, kami berikan cashback tunai 50 juta. Kemudian nanti ada free BPHTB, jadi itu biaya yang harus dibayarkan kalau misalkan kita ada transaksi di properti, itu kita free-kan. Kemudian free biaya balik namanya, kalau misalkan di total, jadi ada free-nya bisa sampai 90 sampai 100 juta. Khusus untuk para hadirin yang hadir di 52, termasuk Kak Jana gitu ya, di pagi hari ini. Jadi jangan ini eh, opportunity ini jangan dilewatkan begitu saja. Kalau misalkan nanti tertarik untuk melihat, kami siap untuk site visit gitu ya, private view. Nanti bisa kita koordinir kapan gitu, terus kita bisa bicarakan. Nah, ini kurang lebih sedikit profil dari Kayangan. Maaf, suaranya tidak keluar, Pak Feby. Gimana Pak Ferry? Suaranya tidak keluar tadi. Suaranya tidak keluar. Mungkin Tinggal bisa video. dibantu dari rekan-rekan from studio, Kak Jana. Di tengah kesejukan alam Semarang bagian atas, hadir Ini sebuah saya stop hunian sharing yang dulu. bukan Mungkin sekedar nanti tempat bisa tinggal, dibantu rekan-rekan melainkan simbol gaya hidup, dari rekan-rekan from kenyamanan, dan studio untuk investasi menampilkan masa fitur depan. ini. Selamat datang di Villa House Kayangan, kawasan hunian Oke, sudah eksklusif dengan konsep modern tropical Skandinavian yang memadukan keindahan estetika minimalis dengan fungsionalitas ruang yang maksimal. Berlokasi strategis di kawasan elit Pudak Payung, Banyumanik, Semarang. Akses dekat dengan gerbang tol, rumah sakit, pusat perbelanjaan, Universitas Diponegoro, dan pom bensin Pudak Payung. Setiap unit dirancang dengan detail yang sempurna, memiliki luas bangunan 70 meter persegi dan luas tanah 120 hingga 152 meter persegi.
dilengkapi 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, dan carport pribadi. Setiap sudut rumah dirancang untuk menghadirkan kenyamanan dengan pencahayaan alami optimal dan sirkulasi udara yang sehat, menciptakan hunian yang tak hanya indah, tetapi juga menyehatkan. Dibangun dengan material premium pilihan seperti pondasi cakar ayam dari batu kali, dinding bata merah, atap baja ringan dengan undulin, serta kusen UPVC berkualitas tinggi. Ditambah pengelolaan profesional dari Kahyangan Manajemen, memberikan layanan mulai dari kebersihan rutin, penanganan cepat, hingga sistem check-in fleksibel, menjadikan properti Anda siap sebagai hunian maupun investasi. Villa House Kahyangan bukan hanya tempat tinggal, ini adalah peluang investasi dengan potensi pendapatan pasif berkelanjutan sekaligus warisan untuk masa depan. Invest your uncertainty, build your legacy. Saya izin sharing lagi, Kak Janah ya. Izin share screen untuk slide terakhir. So. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau misalkan tertarik gitu ya untuk eh, tahu lebih banyak tentang Villa House Kahyangan ini, eh, apa yang harus saya lakukan gitu? Mungkin Bapak Ibu rekan-rekan semua di kemarin waktu mendaftar ada ngisi Google Form kalau saya lihat ya, apakah tertarik untuk private view? Nanti akan diorganize dari teman-teman firm studio yang akan berkol eh, ber apa namanya koordinasi dengan kami dengan Bumi Pesona Kali PP dan teman-teman Kayangan Manajemen. Nanti kita akan eh, kami akan publish kapan waktunya untuk private view dan di situ nanti akan kami jelaskan konsep 3 in 1. Jadi mengenai tanahnya, mengenai bangunannya dan mengenai konsep bisnis villanya. Kemudian private view-nya nanti langsung di Semarang di lokasi yang tempat Villa House Kayangan tersebut eh, menjadi miliknya para investor kita semua di sini. Kemudian nanti kami akan menjelaskan lebih detail kira-kira unit mana yang paling cocok untuk Bapak Ibu rekan-rekan semua gitu ya, dan akan lebih detail dijelaskan simulasi cash flow-nya seperti apa berdasarkan kafling pilihan masing-masing. Nah, sehingga kalau misalkan ada pertanyaan yang sampai sedetail mungkin bisa kita agendakan itu, tapi kami sediakan waktu untuk di acara pagi hari ini eh, kalau ada pertanyaan. Untuk kalau misalkan ada yang tadi kami berikan benefit 90 sampai 100 juta, seandainya misalkan ada yang tertarik dan memberikan komitmen berupa uang tanda jadi sebesar 10 juta untuk hari ini ya. Maka otomatis 90 sampai 100 juta itu akan diberikan kepada investor yang beruntung. Itu aja dari saya, Kak Jana. Saya kembalikan ke Kak Jana mungkin untuk memoderasi selanjutnya sesi tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Fewi Kumara Adi atas sharingnya yang super insightful sekali. Dan dari penjelasan tadi kita jadi makin kebuka nih ya, bahwa investasi properti itu nggak hanya soal tentang kenaikan nilai aset aja, tapi juga bisa jadi sumber income yang produktif dan berkelanjutan asal dikelola dengan strategi dan pihak yang tepat. Oke, jadi bukan cuma punya aset, tapi gimana caranya agar aset itu juga bisa produktif dan ngasih value ke kita. Oke nih, karena ada benefit-benefit eksklusif nih dari Bapak Feby tadi, buat Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang tertarik dan pengen tahu lebih dalam, baik itu soal konsep investasinya, cara pengelolaannya, ataupun potensi keuntungannya, bisa langsung hubungi nomor di bawah ini
izin menyebutkan nomornya, bisa dicatat 0853 3659 1525. Saya ulangi sekali lagi, 0853 3659 1525. Oke, nanti akan dengan senang hati dijelaskan lebih detail ataupun bisa menjawab pertanyaan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Feby atas ilmu dan pengalaman yang sudah dibagikan kepada kami semua pada pagi hari ini. Oke, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, sekarang kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu nih. Dari tadi saya lihat di kolom komentar udah banyak banget Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua yang mengirimkan pertanyaan gitu ya. Dan buat Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua yang masih penasaran tentang materi tadi ataupun masih banyak hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa langsung dituliskan pertanyaannya di kolom chat atau bisa juga menggunakan fitur raise hand ya. Nanti jangan lupa untuk on cam dan disebutkan namanya terlebih dahulu, lalu disebutkan pertanyaannya untuk siapa, lalu disebutkan pertanyaannya. Oke. Oke, sembari menunggu para penanya, ya saya izin membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah di-drop di kolom chat, ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Bapak Dimas Masruri. Izin membacakan, ya, para narasumber. Melihat kondisi pasar saham Indonesia yang menurun, bagaimana pandangan narasumber nih terkait hal ini? Dan apalagi sekarang banyak influencer sosial media yang mempromosikan pasar saham luar dengan berbagai aplikasi yang sekarang mudah diakses. Apakah cukup beresiko jika kita coba investasi ke pasar saham luar, baik secara jangka pendek ataupun jangka panjang melihat kondisi geopolitik dunia yang tidak menentu? Mohon penjelasannya. Oke, mungkin bisa dibantu untuk dijawab oleh Bapak Fani terlebih dahulu. Kepada Bapak Fani, kami silakan. Baik, Mbak Jana. Terima kasih Pak Eko atas, tadi dengan Bapak Dimas. Dimas, Pak Dimas Masruri. Sekali lagi saya mohon maaf Mbak Jana, tadi ternyata pesertanya cukup variatif ya, ada Gen X, ada Gen milenial dan juga Gen Z. Saya kira tadi saya sering pakai kata-kata adik-adik mahasiswa. Wah, jadi lebih seru nih harusnya diskusinya, dan kita awali dengan Pak atau Mas ini ya, Pak Dimas Masruri terkait dengan kondisi pasar saham di Indonesia. Memang betul Pak Dimas bahwa pasar saham seperti yang saya sampaikan tadi di grafik dan juga di beberapa indikator ya, sejak awal tahun itu banyak mengalami tekanan. Nah, kalau kita simpulkan tekanannya itu banyak dari global ya Pak ya. Dan kondisi seperti ini itu sebuah siklus loh Pak. Artinya pernah terjadi di beberapa waktu lalu. Saya sebut ya, mungkin awalnya ceritanya tahun 2008. Indonesia nggak ada apa-apa nih. Tahu-tahu di Amerika ada krisis kredit macet, namanya subprime mortgage. Intinya dana asing juga keluar waktu itu, dan saham-saham mengalami penurunan hampir 50%. Kemudian setelah 2008, 2009, 2010 itu udah balik Pak. Jadi nggak sampai setahun itu saham-saham itu sudah balik lagi, harganya sudah naik lagi.
Kemudian setelah itu tahun 2013 krisis hutang di Yunani, kemudian 2015 itu perlambatan ekonomi di Cina, masuk 2010 COVID. Nah, habis COVID perang Ukraina sama Rusia. Nah, artinya apa? Kalau memang kita mempertimbangkan saham ini sebagai alternatif investasi, mau nggak mau kita harus concern terhadap isu global. Nah, poinnya adalah isu global itu boleh datang, tetapi pasar saham ini akan kembali berbalik arah. Ya, saat ini downtrend. Setelah downtrend itu nanti akan uptrend. Berarti kuncinya di mana? Kuncinya adalah di timing. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi bahwa downtrend ini sudah selesai dan sudah berbalik arah menjadi uptrend. Kalau memang downtrendnya masih berlangsung, ya sangat dipertimbangkan kalau kita sekarang ini fokus ke instrumen investasi yang lebih safe. Ya, misalkan reksadana tadi yang tadi saya juga jelaskan. Reksadananya tapi yang reksadana pendapatan tetap, yang isinya obligasi. Ya, itu lebih stabil. Kalau itu masih terlalu beresiko, artinya masih ada penurunan kecil-kecil, bisa memilih reksadana pasar uang. Itu tanpa fluktuasi, tetapi mau nggak mau setahun ya sekitar 5-6%. Nah, tantangan lain adalah kita sekarang banyak banyak dengan media sosial dan di situ banyak influencer gitu ya. PR-nya adalah kita harus pilih influencer yang memang betul-betul punya kompetensi sama enggak gitu ya. Otoritas sekarang ini juga sedang mengatur bahwa influencer itu harus punya izin. Nah, influencer itu tidak hanya boleh memberikan pernyataan di media, mengajak dan sebagainya, tetapi tidak punya izin. Izin saya maksud tuh begini. Orang itu kalau mau kerja di perusahaan di pasar modal itu harus punya izin, Pak. Kalau dia sebagai perantara pedagang efek, maka dia harus punya izin namanya WPPE, Wakil Perantara Pedagang Efek. Kalau seseorang itu ingin menjadi manajer investasi dan menghimpun dana masyarakat, maka dia harus ujian, ujiannya harus lulus, ujiannya itu namanya Wakil Manajer Investasi, dan semua izin tadi itu harus didaftarkan di OJK. Nah, artinya apa? Kalau kita secara tidak sengaja melihat konten yang disampaikan oleh influencer, sekali lagi kita harus selektif. Bagaimana cara selektifnya? Ya, berarti kita harus menambah kompetensi kita, informasi kita dalam melakukan investasi di pasar modal. Ya. Nah, dari situ Pak Dimas dan teman-teman lainnya bisa membedakan bahwa ini tidak sesuai dengan peraturan, ini sesuai dengan peraturan, atau bahkan mungkin ini ada sesuatu yang ilegal. Dalam investasi kita harus 2L ya, legal dan logis. Nah, berinvestasi saham di luar negeri saya kira ya tidak apa-apa, tapi yang perlu kita pertimbangkan adalah resikonya. Resiko currency, resiko mata uang ya. Kemudian bagaimana akses kita untuk membelinya itu melalui suatu lembaga jasa keuangan yang legal. Nah, itu yang harus kita lebih selektif lagi. Nah, mungkin itu Mbak Jana. Baik, terima kasih banyak Bapak Fani atas jawabannya. Ini ada satu pertanyaan lagi nih buat Bapak Fani dari Bapak Khairil Anwar. Mohon tips invest reksadananya dong Bapak. Gitu. Mungkin bisa monggo dijawab terlebih dahulu Bapak. Terima kasih. Oh, baik. Nah, ini biar lebih jelas saya share screen ya. Oke, reksadana. Reksadana itu jumlahnya ada, secara garis besarnya ada 4. Yang pertama adalah reksadana pasar uang. Ini saya klik ini. Nah, pasar uang itu isinya adalah deposito. Nah, kalau kita lihat setiap tahun rata-rata reksadana pasar uang itu berkisar antara ini 5,6
6, sekian persen. Nah, kalau deposito itu 3%, maka dengan investasi di reksadana pasar uang ini kita bisa dapat 5-6%. Sudah 2 kali lipatnya. Kalau 5, sekian sampai 6% itu belum cukup, maka kita bisa tingkatkan lagi ke reksadana pendapatan tetap di sini. Reksadana pendapatan tetap itu isinya obligasi. Setahun itu bisa ada yang 9%, ada yang 8%, ada yang 10% gitu ya. Lah nanti grafiknya seperti ini. Ini setahun. Kok bisa naik? Kenapa, Pak? Karena isinya obligasi. Nah, kita lihat di sini. Obligasinya apa aja? Nah, ini bisa kita lihat di fun fact sheet-nya. Di sini kebijakan investasinya dia bilang 92% adalah obligasi, sisanya 7% adalah pasar uang. Nah, obligasinya apa aja? Ternyata kita lihat di sini, obligasinya itu adalah obligasi milik perusahaan swasta. Misalkan PT Bumi Resources, PT Chandra Asri, PT Indah Kiat Pulp and Paper, Merdeka Battery Material. Nah, ini adalah obligasi-obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan ini, yang obligasinya itu dibeli oleh manajer investasi yang namanya adalah PT Korea Investment Management Indonesia, dan mereka membuat suatu produk namanya reksadana ini. Nah, kalau kita beli, maka uang kita akan naik secara year to date itu sekitar berapa ini? Ya 9-10%. Nah, sehingga cara kita berinvestasi secara baik di reksadana itu adalah pertama kita harus pilih reksadananya. Ya, kita harus pilih reksadananya berdasarkan jenisnya. Pendapatan tetapkah, pasar uangkah, sahamkah, atau campuran. Kalau isinya yang kita pilih saham, maka siaplah dengan yang namanya fluktuasi lagi. Mau nggak mau kita dihadapkan pada fluktuasi. Nah, contoh seperti ini. Nah, misalkan di sini kok sahamnya setahun bisa sampai ratusan persen ya Pak ya. Nah, coba deh Pak, ini diklik Pak. Nah, setelah kita lihat, tidak sestabil seperti obligasi tadi. Tetap ada namanya fluktuasinya. Kenapa? Karena ini isinya saham. Kalau kita belinya di tahun kemarin ya uptrend, naik. Tetapi kalau kita belinya startnya di Januari 2026, kita pegang sampai sekarang, nanti hasil investasi kita akan turun. Yuk kita cek isinya. Kalau yang obligasi reksadana saham, dia bilang di sini 80% sampai 100% saham. Sahamnya apa aja? Saham Bank BRI, saham Bank BCA, Mandiri, BRI, El Nusa, Medco, Hermina, Telkom, Timah, XL. Nah, jadi membeli reksadana itu sama seperti kita membeli saham, tapi dikemas dalam satuan-satuan kecil oleh manajer investasi, sehingga saham, obligasi, maupun instrumen keuangan lainnya itu bisa kita beli dengan dana yang lebih terjangkau dan sudah didiversifikasi oleh manajer investasi. Kira-kira begitu Mbak Jana. Oke, terima kasih Bapak Fani atas jawaban yang luar biasa ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Dimas dan juga Bapak Khairil Anwar tadi. Oke, selanjutnya izin membacakan pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Bapak Eko Supriyadi. Izin bertanya, kira-kira apa boleh sedikit di-spill untuk scam investasi properti yang benar-benar mengedepankan sistem syariah yang berhasil?
Saya sering dengar sistem properti syariah, tapi banyak yang failure. Oke. Wah, untuk Bapak Feby ini juga ada nih pertanyaan dari Bapak Eko Supriyadi. Jadi izin untuk merangkum. Jadi di sini ada 3 poin, deh, Bapak Feby. Kita mulai dari pertanyaan nomor 1. Boleh nggak nih Bapak Feby spill skema investasi properti syariah yang terbukti berhasil? Nah, intinya skema syariah nih, Bapak Feby, bukan yang konvensional ya. Bisa dibantu untuk menjawab terlebih dahulu Bapak Feby sebelum menuju pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Oke, saya izin menyampaikan jawaban dari Pak Eko Supriyadi, betul, Kak Jana ya. Oke, tentang skema properti berbasis syariah atau properti syariah, memang kalau saya melihat ya, saya melihat dari kacamata saya sebagai konsumen, di banyak kota besar itu sekarang banyak properti syariah gitu, membawa kita ke surganya gitu misalkan ya. Tapi ternyata bodong di tengah jalan itu nanti eh, kontraktornya kabur, terus belum lagi ternyata SHM-nya atau sertifikat hak miliknya ternyata belum clear dengan pemilik sebelumnya seperti itu, atau mungkin hasilnya juga tidak tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sama si owner atau investornya ini. Itu betul karena mohon maaf, eh, karena banyak pemain-pemain properti itu yang mereka menjual menjual istilah syariah ini untuk menggait para penjual gitu ya, pembeli sorry, atau investor. Tapi ternyata mereka tidak punya tidak amanah, tidak syariah juga gitu ya. Nah, untuk kami di Bumi Pesona Kali PP yang berkolaborasi dengan Kayangan Manajemen itu, sebenarnya begini Pak, kami eh, kalau dilihat dari sudut pandang syariahnya, akad akad kita itu nanti adalah mungkin mohon dikoreksi kalau misalkan di sini ada para hadirin yang lebih paham gitu ya. Murabahah. Jadi kita jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati di awal. Artinya begini, kita nanti akan ada transaksi eh, jual beli aset rumah itu, villa house itu. Kalau misalkan tidak mau menggunakan bank konvensional, bisa bank syariah, bisa, atau mungkin nanti dengan cash keras bisa juga, atau dengan cash tempo bisa. Nanti biasanya kami sampai 6 bulan, atau ya kita bisa usahakan sedikit lebih dari 6 bulan itu, sehingga nanti tidak menggunakan bunga bank gitu ya, kalau misalkan kita mau lebih ke arah syariah. Dan untuk tadi saya terangkan di situ bahwa sekitar 13 sampai 14% 1 tahun itu adalah bahasa yang saya simplifikasi. Jadi kurang lebih yang didapatkan oleh owner atau oleh investor adalah sekian persen dari total modal yang dikeluarkan mulai dari 1,4 sampai 1,7 miliar itu tadi. Tapi sebenarnya nanti setiap bulan dari kayangan kayangan manajemen itu akan memberikan laporan, laporan kinerja, laporan okupansi dari villa house kayangan yang dimiliki oleh investor setiap bulan, setiap akhir bulan atau mungkin di tanggal 1 gitu ya. Kemarin okupansinya berapa, kemudian pemasukannya berapa, kemudian selain pemasukannya berapa, nanti pengeluarannya berapa, sehingga keuntungan net profitnya berapa, dan kita akadnya dari awal itu 70 sampai 70% untuk investor, 30% untuk manajemen. So, sudah jelas nanti, artinya eh, bukan dipatok berapa persen di awal dari eh, dari modal pembelian gitu ya, tidak. Tapi nanti setiap setiap bulan akan fluktuasi juga gitu. Cuman target okupansi yang diharapkan rata-rata setiap bulannya dalam 1 tahun itu 15 malam. Kalau dikonversi dengan angka yang sederhana itu sekitar 13% sampai 14%. Kalau dihitung digabung dengan capital gain-nya atau kenaikan eh,
kenaikan harga tanahnya itu tadi, harga tanah dan rumah. Untuk yang kedua tadi bisa disampaikan ulang, Kak Jana, dari siapa dan apa? Maaf, maaf. Mungkin Mas Fani ya. Mas Iya, Ferry ya. iya, Terima silakan kasih Pak ya, Eko. ini dari Pak Eko ini. Oke, Maaf, Pak Eko. terima kasih atas penjelasannya. Tadi, alhamdulillah saya sudah cek di apa namanya skemnya itu, Ya. yang cash keras atau cash bertahap memang seperti itu yang biasanya syariah. Eh, Hmm. kalau bisa di zona limit atau kayangan itu, kira-kira ada kemungkinan apa namanya rugi nggak kalau case kayak gini? Ada Penurunan, experience ini gini kan tadi kan dibilangnya selalu capital ya, gain ya, artinya setiap tahun ya, 13%. Itu ada ya, kemungkinan rugi nggak? Karena kalau syariah yang saya tahu itu ada ya. kemungkinan ruginya juga gitu. Ada nggak yang Kalau risiko itu? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Mungkin kalau kemungkinan rugi saya bedah dari dua, tadi 13 sampai 14% itu saya mungkin bedah jadi dua hal Pak ya. Satu dari kemungkinan kenaikan harga tanah atau rumahnya, dan kedua nanti dari dari cash flow yang didapatkan dari rumah ini kita disewakan dikelola oleh Kayangan Manajemen itu. Pertama dari kenaikan harga tanah dan rumah Pak. Di Semarang memang ada di beberapa tempat, kalau saya perhatikan, eh, tanah dan rumah itu tuh harganya bukan malah naik tapi malah turun, Pak. Itu di daerah-daerah yang terkena banjir rob. Mungkin kita petakan di daerah utara Semarang, tapi di utara Semarang pun tidak semua, karena sekarang di bagian utara Semarang itu sudah ada satu kawasan yang dikembangkan secara profesional, sehingga rob itu tidak mendampak gitu ya Pak ya. Tapi mungkin di daerah utara bagian timur, arah menuju ke Demak, itu robnya cukup tinggi gitu ya Pak ya, sehingga harga di sana itu, harga tanah atau rumah itu turun drastis sekali. Jadi peningkatannya bukan positif tapi negatif gitu. Sedangkan kami di Villa House Kayangan ini letaknya ada di Semarang Atas, sehingga dan kami di sekitar sini tidak ada sungai besar, tidak ada gunung gunung pun Gunung Ungaran itu gunung yang sudah tidur gitu ya Pak ya, sehingga insya Allah kalau dari force major dari bencana alam itu tidak ada gitu ya. Terus di daerah Villa House Kayangan ini juga bukan di daerah Semarang yang tanahnya bergerak, sehingga eh, tidak ada resiko bangunan itu akan rusak. Nah, ini saya bisa simpulkan bahwa insya Allah kalau dari sisi eh, bencana alam seperti itu, eh, tidak ada kemungkinan, sangat sangat kecil ya, anggaplah 99,9%, insya Allah tidak akan membuat capital gain-nya menjadi minus Pak, jadi negatif. Untuk yang kedua eh, dari cash flow Pak ya. Nah, di sini menariknya, eh, Villa House Kayangan. Kalau misalkan kita bandingkan dengan ruko, misalkan ya, atau kita bandingkan dengan kita punya apartemen yang kita sewakan, atau eh, ya, kita buatkan satu kos-kosan gitu ya. Kita anggaplah ruko dulu ya Pak ya. Ruko, kalau misalkan saya punya 1,4 miliar gitu ya, eh, saya belikan Villa House Kayangan dan saya belikan eh, ruko ini. Ruko ini nanti kita harus menawar-nawarkan ke pihak lain. Ya mungkin bisa disewakan, ada tulisan disewakan itu. Tapi nanti kita harus lihat posisinya di mana. Karena ruko itu sangat sensitif dengan posisi atau letak ruko itu dibangun. Bisa jadi ini saya di pinggir jalan besar, tapi tergantung jalan besar pun kita harus melihat apakah itu jalur cepat atau jalur lambat. Kalau misalkan eh, jalur cepat, ya nanti orang itu cenderung malas untuk datang ke toko yang ada di ruko tersebut gitu. Nah, kemudian kalau di Villa House Kayangan ini memang nanti ada low season dan ada high season atau peak season. Karena ini kan sebenarnya asetnya dijadikan eh, tempat menginap gitu Pak ya. Nah, tempat menginap itu kan juga biasanya, kalau kita melihat dari siklus holiday aja atau liburan itu nanti akan ada low season dan peak season. Kalau pas liburan anak-anak atau pas kira-kira akhir tahun, Lebaran, itu memang nanti full sekali. Biasa satu bulan itu okupansinya bisa 100% lah ya, anggap seperti itu gitu ya. Nah, teman-teman dari eh, Kayangan Manajemen ini mereka sudah punya datanya. Kak, mereka bisa memitigasi kapan kira-kira low season dan kapan peak season, sehingga mereka bisa mengantisipasi kalau saat low season ini apa yang harus dilakukan.
ada mekanisme melakukan sales and marketing di situ. Jadi sosial medianya bisa dicek nanti, semua yang di sini bisa mengecek sosial media dari aset-aset yang dikelola oleh kayangan manajemen, dan nanti mungkin mereka memitigasinya kalau misalkan di low season nanti ada penawaran-penawaran menarik, dan selain itu eh, mereka sudah memiliki captive market untuk di yang bumi pesona diletak di eh, kawasan bumi pesona Kali BP ini. Captive marketnya itu adalah mahasiswa yang wisuda, karena Undip, eh, Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, Poltekkes, Polines yang berada di lingkaran mungkin jarak radius sampai 5 kilometer dari Kayangan ini, dari Villa House Kayangan ini, mereka itu dalam 1 tahun itu pasti tidak cuma 1 kali wisuda. Belum lagi nanti kami beberapa kali eh, penyewa itu bukan cuma dari keluarga yang wisuda di tadi yang sudah saya sebutkan, tapi juga akpol. Akpol di sini mereka juga eh, anak-anaknya itu, misalkan ada orang tua eh, punya anaknya di akpol. Saat orang Jakarta misalkan gitu ya, atau orang Bandung atau orang Surabaya, saat mereka berkunjung ke Semarang, daripada mereka harus sewa 3 sampai 4 kamar, lebih baik mereka sewa satu rumah sudah full, nyaman, eh, ada apa namanya, ada living roomnya, ada kitchennya, ada dapurnya, bisa masak gitu ya. Nah, sehingga captive marketnya itu adalah yang tadi saya sebutkan itu. Belum lagi karena Semarang posisinya sebagai ibu kota provinsi, maka sering terjadi perpindahan orang untuk masalah pekerjaan. Anggaplah eh, pegawai Bank Mandiri misalkan, sorry sebutkan merek ya saya, pegawai Bank BUMN misalkan di Cilacap, mereka harus meeting dengan jajaran kanwilnya di Kota Semarang, karena Kota Semarang itu biasanya letak HQ atau kantor pusat kanwil gitu ya, di banyak banyak instansi begitu. Nah, mereka sekali lagi biasanya satu tim datang 2 3 mobil, daripada harus sewa hotel banyak kamar, lebih baik mereka sewa satu rumah. Itu. Kemudian eh, kami juga sudah memitigasi atau memetakan kira-kira segmen pasar selain yang itu tadi, selain yang liburan, selain yang wisuda, selain yang bisnis datang ke sini juga, kami kerjasama dengan eh, bisnis to bisnis misalkan. Kami kerjasama dengan beberapa influencer yang mereka butuh butuh tempat untuk konten misalkan. Nah, itu biasanya kami approach para teman-teman influencer di kawasan Semarang Raya ini. Silakan konten di kami, nanti rate-nya rate spesial gitu. Terus eh, akhirnya kita juga apa namanya, ada yang menyewa di hari itu, mungkin tidak tidak sampai menginap gitu ya. Tidak sampai menginap artinya kos yang keluar dari situ, kos listriknya, kos airnya itu tidak terlalu tinggi, tapi tetap ada yang menginap, plus nanti dapat exposure dari hasil kontennya mereka. Seperti itu. Jadi eh, kalau saya simpulkan bahwa misalkan kita beli ruko, yang mengelola adalah kita sendiri. Sedangkan mungkin eh, Bapak Ibu, rekan-rekan semua ini masih ada di fase yang bekerja begitu ya, atau mungkin yang sudah pensiun, tapi merasa, aduh aku sudah tidak, saya sudah tidak punya cukup energi untuk melakukan kegiatan sales and marketing itu, menawarkan ke sana, menawarkan ke sini, belum lagi kalau ada yang rusak, belum lagi kalau misalkan nanti ada yang sewa, eh, minta bayarnya seperempat dulu, terus nanti 6 bulan kemudian baru dibayarkan selanjutnya, tapi dalam perjalanannya malah pergi kabur gitu. Nah, ada ada resiko-resiko seperti itu. Sedangkan kalau misalkan Bapak Ibu hadirin sekalian punya eh, punya 1,4 miliar atau sudah cukup dana untuk investasi properti, dan meletakkan instrumen investasinya di eh, Kayangan tadi, di Villa House Kayangan, cukup tidur nyenyak setiap hari. Kita sudah nanti ada perjanjian perjanjian antara pihak investor atau pihak owner dengan pihak eh, Kayangan manajemen. Ada laporannya setiap bulan. Kalau ada yang rusak, sudah diperhatikan sama mereka. Selama rusaknya bukan yang besar-besar sekali, nanti tidak akan dibebankan ke investor atau ke owner.
Jadi terus misalkan Pak Eko misalkan datang ke Semarang, tinggal kontak rekan-rekan yang mengelola. Saya bisa nggak menginap? Apakah ada aset saya itu sedang ada yang menginap? Kalau misalkan kosong, Bapak tinggal datang. Semua sudah full furnish. Mungkin tadi belum saya sebutkan. Jadi angka 1,4 sampai 1,7 itu semua sudah full furnish. Jadi sudah siap untuk dikelolakan begitu ya. Siap untuk menghasilkan cash flow. Kalaupun misalkan Bapak Ibu para owner, para investor datang ke Semarang mau merasakan kenyamanannya, juga siap, ready 24/7 per 365 hari, nggak perlu, Mbak tolong bersihkan, nggak, karena setiap hari dalam kondisi ready 100%, nanti menginap di sini, keluar dari asetnya itu, menghadap ke selatan, pemandangannya langsung Gunung Ungaran, dan kota Semarang mungkin terkenal dengan kota yang cukup panas gitu ya, bertetanggaan dengan matahari mungkin, tapi tidak di daerah Banyumanik karena Villa House Kayangan ini letaknya ada di Semarang Atas yang memiliki suhu yang relatif jauh berbeda daripada Semarang Bawah, jadi sejuk. Jadi eh, saya pikir itu adalah salah satu keputusan yang bijak kalau misalkan menjadikan instrumen ini menjadi instrumen Bapak Ibu semuanya, terutama untuk kalau tadi Pak Fani bilang yang profilnya itu moderat sama low. Kalau misalkan high, misalkan apakah saya bisa membeli rumahnya saja kemudian itu saya yang akan mengelola setiap harinya? Oh bisa, nanti kita bisa bicarakan juga itu. Apakah saya bisa langsung beli 9 semuanya? Oh bisa, kita juga bisa bicarakan gitu. Jadi banyak sekali opportunity yang bisa kita bicarakan ke depannya begitu. Itu mungkin eh, Pak Eko. Ya, matur nuwun Mas, matur nuwun sangat. Monggo. Ya, tadi ada satu pertanyaan Kak Jana untuk setelah Pak Eko. Oke, baik Bapak Feby, ini ada satu pertanyaan lagi dari Bapak Andreas. Intinya untuk bisa investasi di Villa House Kahyangan ini, apa aja sih yang diperlukan gitu? Mungkin ini jadi pertanyaan juga ya buat Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Kita perlu menyiapkan apa aja sih sampai uang kita itu bisa ditinggal tidur gitu. Kalau boleh saya tambahkan ini Bapak Feby, nanti kira-kira apa aja sih yang kita dapetin kayak gitu. Nah, selanjutnya itu kalau misalnya kita kulik kembali, ini ada selanjutnya ada pertanyaan nomor 3, izin dari Ibu Danienta Jenny, bakal ada banyak pertanyaan khususnya untuk managing keuangan untuk properti gitu. Mungkin bisa dibantu dijawab juga eh, pertanyaan dari Bapak Andes dan juga Bu Denin. Bapak Feby. Oke. Ya Pak Andreas, itu tuh langkah nyata sekali ya Pak ya. Kalau misalkan saya tertarik untuk berinvestasi di Villa House Kayangan ini, apa aja yang harus saya siapkan gitu? Kalau saran saya Pak, eh, nanti Bapak hadir di Kota Semarang di Bumi Pesona Kali PP ini dan private view dengan kami, nanti akan kami jelaskan lebih detail. Kemudian apa saja yang harus disiapkan? Eh, Prosesnya nanti ada uang tanda jadi sebagai komitmen eh, bahwa eh, Anda akan menjadi salah satu investor di sini. Uang tanda jadinya hanya 10 juta saja. Kemudian nanti kita akan bersepakat untuk pembayarannya bisa cash keras. Sekali langsung saya bawa 1,4 juta ini di mobil saya gitu. Sorry, 1,4 miliar gitu atau 1,7 miliar gitu. Itu bisa Pak langsung. Nanti mungkin cash keras juga ada diskon khusus lagi nanti, cashback khusus lagi. Atau mungkin mau kita jadwalkan cash tempo beberapa kali pembayaran bisa sampai 6 bulan. Atau misalkan nanti mau di KPR-kan baik itu di lembaga bank konvensional ataupun syariah bisa. Kami tidak menutup gitu ya. Eh, Cuman kalau misalkan di KPR itu eh, biasanya ada DP kurang lebih sekitar 30% Pak gitu. Kalau untuk cash keras itu juga nanti ada DP minimal 30% juga Bapak. Kalau oh sorry itu kalau cash tempo, kalau cash keras ya nanti langsung cash keras saja. Jadi tidak perlu harus ada apa namanya? Harus ada sertakan ini itu paling cuma KTP sama NPWP nanti untuk proses jual belinya di notarisnya akan kami servis Bapak. Jadi tidak tadi biaya balik nama
tidak perlu membayar lagi. BPHTB juga nanti kami urus, Bapak. Terus jadi intinya Pak Andreas tinggal duduk manis, terima beres gitu saja. Terus nanti setelah sudah berjalan Villa House Kayangannya ini, Pak Andreas tinggal setiap pagi ngeteh gitu ya, malam tidur nyenyak, nanti setiap bulan dapat laporan dari tim manajemen eh, Kayangan Manajemen, kemudian ditransfer ke rekening yang ditunjuk oleh Bapak setiap bulannya. Nanti suatu saat Bapak mau mewariskan aset ini ke mungkin anak cucu Bapak juga bisa. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak bisa diwariskan, sesuatu yang bisa diwariskan jelas. Jadi tidak perlu aneh-aneh. Untuk tadi pertanyaan selanjutnya, Bu Dayinta Jani itu apa ya, Kak? Banyak pertanyaan, bisa lebih spesifik, Kak? Mengenai managing keuangan untuk properti gitu. Oh ya, untuk properti. Kita seandainya kita memiliki properti, mungkin saya share sedikit gitu ya. Kemudian properti itu kita sewakan di, kalau kita sebutnya online online travel agent atau OTA. Nah, tadi sudah saya sebutkan ada Traveloka, ada Tiket.com, ada Airbnb, Agoda dan seterusnya. eh, kita harus buka akun dulu, nanti harus diverifikasi, harus verifikasi data data pribadi, verifikasi apa namanya rekening keuangan, belum lagi eh, nanti kalau misalkan ada kesalahan masukkan bank karena macam-macam itu obstacle yang harus dihadapi kalau misalkan harus menghadapi itu sendiri. Kemudian eh, untuk manajemen keuangannya nanti kalau menghadapi sendiri itu harus berpikir bagaimana cara operasional membersihkan rumah itu seandainya barusan tamu kita check out. Tamu kita check out jam 12, nanti mau ada check out lagi jam 2 misalkan. Dalam waktu 2 jam harus harus rumah itu harus sudah ready lagi gitu ya atau si villa house itu harus sudah ready lagi. Maka kita harus cari orang yang komit untuk mau seperti itu gitu ya. Terus ngurus internetnya, ngurus listriknya, ngurus airnya, ngurus IPL-nya. Terus nanti kalau misalkan ada yang eh, karena tidak setiap hari kita pantau, ada yang bocor misalkan gitu ya, karena alasan apapun, tahu-tahu yang bocor itu tidak segera diatasi, nanti malah bisa merembet kemana-mana. Akhirnya nilai dari bangunan itu akan drop cukup tinggi dalam waktu singkat. Nah, itu cukup pelik, Bu. Cukup apa ya? Cukup rumit sebenarnya. Cukup banyak kerjaan kalau misalkan harus dikerjakan sendiri. Tapi kalau misalkan Bu Dayinta ini profil risikonya termasuk yang high, tidak apa-apa. Karena itu challenging mungkin untuk profil yang high. Tapi kalau nggak mau pusing ya, nanti kami ada satu manajemen profesional yang memang sudah terbukti mengelola beberapa aset dan semua ini sejauh ini going well, investor happy gitu ya, tidur nyenyak, pagi-pagi masih sempat ngeteh-ngeteh gitu, nggak perlu harus harus update selat Hormuz sudah dibuka atau masih ditutup gitu ya. Jadi kami berikan solusi eh, untuk bapak-bapak, ibu-ibu hadirin semua yang mau berinvestasi eh, dengan yield yang cukup baik, return yang cukup baik, dan tidak perlu mengelola setiap harinya. Paling mau datang silahkan, oh masih bagus ya, semua rapi gitu. Nah, itu dalam satu produk yaitu Villa House Kayangan itu tadi. Begitu Kak Jana. Oke, baik Bapak Feby. Ini ada satu pertanyaan terakhir nih ya dari Oke, Ibu Alexa. Tadi sempat Bapak Alexa. Feby sampaikan bahwa di daerah Banyumanik itu kan katanya banyak berdekatan dengan kampus-kampus ternama ya seperti UNDIP, UNAS, dan lain sebagainya. Lalu Oke, kenapa nih nggak kita buat bisnis kos-kosan aja gitu? ya, oke. Terima kasih Ibu. Sebenarnya tadi sudah saya izin share screen sedikit, share screen lagi ya Kak Jana ya. Untuk menampilkan tadi perbandingannya kalau kita punya beberapa instrumen investasi di bidang properti gitu ya. Nah, di sini ada tanah rumah idle, apartemen, kos-kosan, ruko, dan villa house kayangan. Kos-kosan itu biasanya eh,
Return-nya adalah sekitar 8-12% sudah digabungkan antara eh, cash flow dengan capital gain. Nah, capital gain-nya di situ biasanya tidak setinggi dari Villa House Kayangan. Kenapa? Karena eh, kalau Villa House Kayangan ini kan orang keluar masuk setiap hari. Keluar masuk itu artinya menyewa setiap hari. Dan setelah keluar, tadi misalkan check out jam 12 gitu, jam 2 mau ada yang masuk lagi, akan segera di dipersiapkan lagi, dibersihkan lagi, semuanya ready lagi, fit 100% lagi. Sehingga nilai bangunannya itu, penurunannya itu relatif rendah setiap tahunnya. Karena selalu terjaga, kita selalu ngecek apakah ada yang bocor, ada yang keran lepas, ada yang apapun itu gitu ya. Sedangkan kos-kosan tadi, misalkan kita punya 1,4 sampai 1,5 miliar, biasanya bisa untuk membuat kalau untuk di kisaran Semarang atas nih ya sekitaran Undip mungkin hanya bisa dibuat kos-kosan sekitar 5 sampai 8 kamar gitu ya. Nah, 5 sampai 8 kamar ini kalau misalkan eh, nanti mau dikelola sendiri ya harus menghadapi 5 sampai 8 karakter konsumen kita yaitu mungkin mahasiswa yang ngekos gitu ya. Dan kita tidak tahu mahasiswa yang ngekos itu dia punya tabiat yang baik atau tidak, atau karakter atau kebiasaan yang baik atau tidak gitu ya. Ada yang dia itu jorok mungkin kehidupannya, sehingga eh, nanti jorok tidak care sama aset yang dia miliki, sehingga nanti rusak dia diam saja. Habis itu sampah ada di mana-mana, mungkin nanti bisa sampai berjamur. Terus asetnya apa? Misalkan bednya juga eh, apa? Tidak dirawat, nanti ada yang rusak nggak ngomong. Nah, akhirnya penurunan dari nilai asetnya itu akan lebih tinggi daripada kalau dibandingkan Villa House Kayangan. Dan 8 sampai 10 sorry, 5 sampai 8 kamar tadi, anggaplah eh, satu satu kamarnya kita kasih kasih harga sekitar 800.000 ya, misalkan untuk yang tengah gitu ya, angka yang tengah 800.000 kali kali 8 itu setiap bulan menghasilkan 6,4 juta. Sedangkan di Villa House Kayangan kita sudah hitung satu bulan itu bisa investor itu kurang lebih dipukul rata satu tahun itu bisa menghasilkan sekitar 7 juta. Jadi bisa naik turun ya tergantung tadi seasonnya itu. Sehingga kalau dilihat kita bandingkan fairnya, Ruko dan Villa House Kayangan itu tetap akan lebih tinggi Villa House Kayangan gitu. Karena juga dan villa itu juga harus dipikir kalau kalau kos-kosan itu kita harus woro-woro ya, woro-woro ke eh, media sosial misalkan ke Facebook, Instagram, TikTok dan seterusnya. Dan itu kalau dikelola hal-hal seperti itu tuh tidak eh, tidak gampang gitu ya. Jadi eh, dia makanya di sini effort kelolanya itu masuk kategori sangat tinggi. Tapi kalau Villa House Kayangan, ya tadi saya bilang, pagi-pagi bangun tidur, baca koran, gitu ya. Belanja mungkin kalau ibu-ibu gitu ya, nganter anak-anaknya, nganter cucunya, sore masih bisa jalan-jalannya, jemput anak cucunya gitu, malam tidur tenang gitu. Jadi selain kita bicara masalah return, kita juga bicara masalah resiko di situ ya. Kita bicara masalah ketenangan gitu ya. Dan ketenangan di situ juga tadi yang mungkin Pak Andreas atau Pak Eko, ternyata banyak developer yang bodong gitu ya. So eh, pada akhirnya keputusan ada di tangan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tapi kami memberikan solusi yang sudah komprehensif di sini. Begitu Kak Jana? Oke, baik. Terima kasih Bapak Feby dan juga Bapak Fani atas jawaban-jawaban yang super duper keren ya. Semoga penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan oleh kedua narasumber kita eh,
memuaskan bagi para rekan-rekan peserta yang sudah bertanya gitu. Nah, seru banget Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semuanya. Sesi diskusi ini saya ucapkan terima kasih juga buat rekan-rekan semuanya yang sudah aktif bertanya dan sharing. Semoga dari sesi ini kita semua bisa dapat insight tambahan dan makin paham nih gimana cara mengelola sekaligus ngembangin aset di tengah kondisi ekonomi yang seperti sekarang ini. Nah, sebelum kita lanjut, izin menyapa eh, beberapa rekan-rekan yang sudah join. Ada Bapak Fahrul Rozi, eh, Direktur Manajemen PT Sinergi Gula Nusantara. Selamat datang Bapak, dan juga beberapa rekan-rekan yang baru join, selamat datang. Eh, kita lanjut ke sesi penghujung ini. Sebelum kita benar-benar menutup rangkaian acara, saya mau minta agar para narasumber memberikan closing statement terlebih dahulu. Siapa tahu nih ada pesan-pesan terakhir ataupun insight penting yang bisa teman-teman note, Bapak, Ibu, rekan-rekan peserta semuanya note, dan bisa kami bawa pulang gitu. Pertama mungkin kita berikan ruang kepada Bapak Fani. Kepada Bapak Fani kami silakan. Masih sudah menjelaskan sebelum investasi di sektor properti ya. Jadi saya kira ini merupakan suatu kombinasi pengetahuan siang hari ini kita bahwa tidak ada satu instrumen investasi yang baik, semuanya saling melengkapi. Jadi kalau kita kaitkan dengan tema hari ini bahwa memang dunia sorry internetnya down. Oke, tidak apa-apa, Bapak. Mungkin bisa diberikan closing statement di akhir, Bapak Fani. Ya, jadi kalau kita kaitkan dengan tema kita hari ini, di mana kita dihadapkan yang agar di jalan Mohon maaf, apa Bapak, itu sinyalnya internetnya masih macet-macet. Suaranya belum terdengar dengan jelas. oh gitu ya. Sekarang gimana? Sudah lebih baik. Sudah ya. Oke. Ya, jadi siang hari ini poinnya adalah tentu saja kita dihadapkan pada ketidakpastian, kita dihadapkan pada situasi geopolitik yang cukup dinamis, di mana efeknya adalah membuat pasar keuangan di negara kita menjadi sangat fluktuatif. Nah, kita sebagai investor yang harus shifting dari saving menjadi investing, itu harus menentukan strategi yang tepat. Bagaimana caranya? Satu, kita harus selaraskan antara profil risiko kita dengan pilihan instrumennya. Kalau kita konservatif ataupun moderat, pilihlah instrumen yang cukup stabil. Tetapi kalau kita agresif, tentu saja kita harus timing the market. Kita harus menunggu sampai badai ini berakhir dan kita mulai masuk lagi pada saat indikator menunjukkan tanda-tanda pembalikan arah. Yang kedua adalah kita harus diversifikasi. Nah, hari ini kita mendapatkan insight dari Mas Febi Kumara terkait dengan dunia properti. Saya kira ini juga menjadi salah satu alternatif instrumen untuk kita melakukan diversifikasi. Ya, kedepannya mungkin yang dilakukan adalah terus belajar, ya. Jangan membeli instrumen tanpa kita harus mengetahui detail mengenai karakteristiknya. Kurang lebih begitu, Mbak Jana.
Oke, terima kasih banyak Bapak Fani. Sebelum kita lanjut ke closing statement selanjutnya, izin menyapa Bapak Muhammad Rafli Ramadan. Selamat bergabung Bapak. Eh, dan juga ada Bapak Habib selaku Direktur Sukovindo Kanwil Jawa Tengah. Selamat bergabung. Terima kasih telah bergabung dan membersamai World Webinar kami pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya eh, closing statement dari Bapak Feby. Kepada Bapak Feby kami silakan. Terima kasih. Saya izin menyapa lagi bapak-bapak senior senior kami yang ternyata sudah membersamai kami semua dari pagi tadi. Terima kasih. eh Semoga kedepannya kita juga bisa bekerja sama. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan yang saya hormati dan saya banggakan, kalau saya boleh mengutip satu kalimat dari Nathan Mayer Rothschild, beliau itu investor kelas kakap. Keluarga Rothschild sudah bisa bertahan ratusan tahun, beberapa bukan cuma beberapa dekade, tapi sudah ratusan tahun. Beliau pernah eh, mengucapkan satu prinsip investasinya beliau. The time to buy is when there's blood in the street. Jadi waktu yang tepat untuk membeli adalah saat ada darah di jalanan, tapi kita tidak menerjemahkan darah itu sebagai darah yang literally sebuah darah gitu ya, tapi kita um, menerjemahkan darah ini sebagai sebuah kondisi yang tidak stabil gitu. Dan sekarang kondisi global sedang tidak stabil seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Fani. Bukan berarti waktu ini adalah waktu yang buruk untuk investasi. Justru waktu ini adalah waktu yang tepat untuk investasi karena biasanya rata-rata orang takut untuk berinvestasi, sedangkan orang yang berani maju dia akan berinvestasi di eh, era sekarang. Kemudian nanti saat sudah uptrend lagi kalau seperti kata Pak Fani, dia sudah settle, sudah cukup power sehingga investasinya nanti akan berjalan jauh lebih baik gitu ya. Dan tadi kita sudah lihat datanya bersama-sama masalah properti, investasi di properti. Ruko itu bergantung pada satu penyewa. Kalau kos butuh Anda hadir setiap hari. Kalau tanah dibiarkan, dia tidak menghasilkan apa-apa. Villa House Kayangan ini berbeda. Satu keputusan hari ini, asetmu bekerja 365 hari setahun tanpa harus ngapa-ngapain. 14,5% per tahun itu sudah terverifikasi. Ini angka yang nyata dari properti yang sudah berjalan sejauh ini. Saya tidak meminta keputusan yang besar sekarang, cukup satu langkah, ikut private view. Lihat sendiri, hitung sendiri. Karena pada akhirnya menurut kami bukan soal berani atau tidak berani investasi, tapi soal investasi di tempat yang tepat. Terima kasih. Satu kalimat terakhir, invest in certainty, build your legacy. Terima kasih Kak Jana. Baik, terima kasih Bapak Feby dan juga Bapak Fani atas closing statement-nya yang insightful sekali ya. Semoga semua ilmu, informasi, dan juga opportunity yang sudah dibagikan pada hari ini benar-benar bisa Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta semua terapkan ke depannya. Oke, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, sebelum kita benar-benar menutup acara pada pagi hari ini adalah sesi yang ditunggu-tunggu nih, yaitu sesi door prize. Sebagai bentuk apresiasi buat Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan peserta yang sudah stay dari awal hingga akhir, ini saya respect banget sih. Nanti sesi door prize ini akan dipandu langsung oleh tim Kahyangan Manajemen. Jadi siap-siap, jangan lupa berdoa, banyak istighfar. Siapa tahu ini adalah rezeki Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta semua. Oke, langsung saja kepada tim Kahyangan Manajemen, kami silakan. Baik, terima kasih Kak Jana.
Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, akhirnya kita sampai di sesi yang paling ditunggu-tunggu nih, yaitu sesi pengundian hadiah. Tanpa berlama-lama, Bapak, Ibu semua, apakah sudah siap? Baik, kita hitung bersama ya. 3, 2, 1. Wah, kebetulan sekali ini. Selamat untuk Pak Eko telah mendapatkan voucher menginap di Kahyangan Suite. Teman-teman yang lain jangan khawatir ya, masih ada 5 voucher lagi yang akan diundi. Kita hitung lagi ya. 3, 2, 1. Selamat untuk Kakak Vivi telah mendapatkan voucher menginap di Kahuripan Suite. Wah, selamat ya Kakak Vivi. Baik, untuk voucher selanjutnya. Ini selamat untuk Kak Siti mendapatkan voucher senilai potongan 50.000 setiap pembelian produk Tumbas ya Kak ya. Wah, selamat kepada Kakak Siti. Enak ini, saya pernah beli ini produknya. Untuk selanjutnya, selamat untuk Kak Ratu telah mendapatkan voucher menginap di Glamping Villa Kincir Guci Tegal. Wah, selamat kepada Kak Ratu. Ini masih ada berapa voucher lagi ya, Kak? Ini ada 2 voucher lagi nih Kak. Oke, jadi teman-teman yang belum dapat jangan khawatir ya. Ini masih ada 2 voucher lagi. Banyak-banyak berdoa dari sekarang. Baik, untuk voucher selanjutnya. Selamat Kakak Arofah telah mendapatkan voucher potongan 50.000 setiap pembelian produk Tumbas. Dan ini untuk voucher yang terakhir ya Kak ya. Oke, Kak. Wah, selamat untuk Bapak Andreas telah mendapatkan voucher menginap di Kahyangan Suite. Baik, karena semua voucher telah terbagikan, saya ucapkan selamat kepada seluruh pemenang di pagi hari ini. Baik, saya kembalikan lagi kepada Kak Jana. Baik, terima kasih kepada tim Kahyangan Manajemen. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak, Ibu, rekan-rekan yang sudah mendapatkan door prize. Tadi ada Bapak Eko, ada Bapak Andreas, ada juga Ibu Vivi, dan lain sebagainya. Bagi para pemenang, nanti bisa dimohon untuk menghubungi tim Kahyangan Manajemen untuk mengambil vouchernya ya. Jadi jangan sampai hangus. Atau nanti kalau misalnya tidak segera diambil, nanti saya yang ngambil.
Oke, selanjutnya Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, sebelum kita benar-benar menutup acara pada hari ini, alangkah baiknya kita foto bareng dulu nih. Jadi saya minta kepada kedua narasumber hebat kita dan juga rekan-rekan peserta untuk menyalakan kameranya sebentar agar dari tim Film Studio bisa meng-capture momen kebersamaan hari ini. Lumayan kan buat kenang-kenangan kalau misalnya kita pernah ada di satu ruang di WhatsApp Webinar 2026. Ayo Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, sejenak untuk menyalakan kameranya. Oke, kalau misalnya saya hitung sampai 3, nanti semuanya senyum ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, 2 kali lagi. Bisa ganti gaya mungkin. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Senyumnya lebih dilebarkan, rekan-rekan peserta semuanya. Saya hitung. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan semuanya yang telah eh, mau membuka kamera untuk foto. Dan nggak kerasa ya ini kita udah sampai di penghujung acara WhatsApp Webinar 2026. Terima kasih juga kami sampaikan untuk keynote speaker kita, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, dan juga para narasumber keren kita, ada Bapak Fani Rifki dan juga Bapak Febi Kumara Adi, atas insight, pengalaman, dan sharingnya yang luar biasa hari ini. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman, Bapak, Ibu, rekan-rekan peserta yang sudah join, yang sudah stay dari awal hingga akhir. Semoga dari webinar ini kita bisa mendapatkan ilmu, informasi, dan juga opportunity yang eh, bisa membuat kita lebih aware serta lebih smart dalam mengatur dan juga mengembangkan aset kita ke depannya. Untuk sertifikat online-nya nanti akan dikirim oleh tim Film Studio di grup ya teman-teman. Oke, sekali lagi kami sampaikan terima kasih banyak untuk para narasumber hebat kita, Bapak Fani Rifki dan juga Bapak Febi Kumara Adi, dan eh, selamat kembali menjalankan aktivitas hari ini, sehat selalu, dan saya ucapkan mohon maaf apabila selama memandu acara masih terdapat banyak kekurangan. Dan pada akhirnya, terima kasih juga atas partisipasi Bapak dan Ibu serta rekan-rekan semua. Sampai ketemu di event selanjutnya. Akhir kata, Terima kasih. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Terima kasih wabarakatuh. Pak semuanya. Fani, terima Terima kasih Terima Kak kasih Jana, Bapak terima kasih Fani. Bapak Ibu, rekan-rekan Nuhun, semua. Pak Febi, Terima Mas kasih Ferry. Terima Bapak kasih Pak Ferry. Febi. Selamat Pak Eko, Pak Andreas, dan tadi Kak Vivi. Nggih, nuwun Mas Febi. Saya izin live